Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Okay, let's go. Di video ini aku bakal jelasin tentang siklus hidup manajemen pengetahuan atau kalau disingkat Knowledge Management Life Cycle. Kedengarannya agak rumit ya, tapi sebenarnya ini cuma proses gimana sebuah organisasi bisa menyimpan dan menggunakan pengetahuan biar nggak hilang dan bisa terus bermanfaat. Jadi gini, setiap organisasi pasti punya banyak pengetahuan dari pengalaman karyawan, hasil proyek, sampai ide-ide baru. Nah, manajemen pengetahuan ini tujuannya adalah biar semua informasi itu bisa dikumpulkan, diatur, dibagikan, dan dipakai lagi kalau dibutuhkan. Intinya biar nggak ada yang mulai dari nol, terus setiap kali ada pekerjaan baru. Manajemen pengetahuan itu punya siklus hidup, kayak lingkaran yang berulang terus. Ada 5 tahap utama. Yang pertama yaitu penemuan, kedua penciptaan, ketiga pengorganisasian, keempat penyebaran, dan kelima pemanfaatan. Yuk kita bahas satu-satu dengan contoh biar lebih gampang. Di tahap ini, organisasi mulai nyari tahu. Mereka cari tahu apa yang sudah mereka tahu dan apa yang belum. Misalnya, oh ternyata kita belum punya cara yang efektif buat komunikasi antar tim. Nah, dari situ mulai deh nyari solusi dan ide-ide baru. Contohnya, pas evaluasi proyek, tim sadar kalau sering ada miskomunikasi. Dari situ, mereka mulai mencari tahu kenapa bisa begitu dan cari cara untuk memperbaikinya. Ini udah masuk tahap penemuan, mengenali masalah dan mencari informasi yang relevan. Setelah tahu apa yang kurang, kita lanjut ke tahap penciptaan. Di sini ide-ide baru dikembangkan jadi sesuatu yang nyata. Misalnya tim jadi bikin sistem komunikasi internal, pakai aplikasi chat khusus perusahaan. Nah, itu hasil dari penciptaan pengetahuan baru. Biasanya proses lewat brainstorming, diskusi, atau uji coba ide. Semua orang bisa berkontribusi karena pengetahuan itu bukan cuma dari satu orang saja, tapi hasil kerja bareng-bareng. Nah, setelah pengetahuan baru tercipta, kita perlu ngatur semuanya biar nggak berantakan. Di tahap pengorganisasian, semua informasi disimpan dengan rapi, bisa dalam bentuk dokumen, database, atau sistem online. Tujuannya biar gampang dicari lagi nanti. Contohnya, perusahaan bikin folder khusus berisi panduan kerja, laporan, dan hasil riset. Jadi kalau ada karyawan baru, mereka tinggal buka folder tanpa harus nanya ke banyak orang lagi. Kalau udah tersusun rapi, langkah berikutnya adalah menyebarkan ke orang yang membutuhkan. Bisa lewat rapat, pelatihan, portal online, atau bahkan grup WhatsApp kantor. Yang penting, pengetahuan tadi nggak cuma disimpan, tapi juga dibagikan. Misalnya ada pelatihan internal buat ngajarin tim lain cara pakai sistem baru. Atau manajer ngirim email berisi panduan kerja baru ke semua karyawan. Nah, itu contoh proses penyebaran pengetahuan. Tahap terakhir dan paling penting yaitu pemanfaatan. Di sini pengetahuan tadi benar-benar dipakai dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya sistem komunikasi yang baru tadi akhirnya digunakan semua tim dan hasilnya kerja jadi lebih cepat. Kalau semua tahap dijalankan dengan baik, hasilnya besar banget. Produktivitas meningkat, keputusan lebih tepat, inovasi makin cepat, dan organisasi nggak kehilangan pengetahuan penting. Semua orang jadi belajar bareng dan tumbuh bareng. Biar sistem ini berjalan dengan baik, ada beberapa hal penting, yaitu satu, pahami dulu kebutuhan organisasinya. Kedua, tentukan strategi dan alat yang pas. Ketiga, yaitu terus dievaluasi dan diperbarui. Jadi, intinya siklus hidup manajemen pengetahuan ini adalah proses berulang untuk terus belajar dan berbagi. Pengetahuan bukan cuma untuk disimpan, tapi juga dipakai dan dikembangkan. Kalau semua orang mau berbagi, organisasi bisa tumbuh lebih cepat dan lebih pintar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nice. Thank you for watching.